Ya, oke. Nah, saudara kita akan masuk dalam bab yang kedua ya, wahyu Allah atau wahyu ilahi sebagai sumber teologi, sumber teologi sistematika ya. Nah, kita akan tahu apa arti wahyu itu sendiri ya. Wahyu itu dari kata apa gitu ya. Nah, kita akan melihat bahwa teologi Kristen atau sistematik teologi itu bukan cara manusia mencari dan mengerti Allah, tetapi inisiatif itu dari Allah. Jadi filsafat melihat dunia dan hikmat secara eh, kebijakan manusia. Dan kalau kita ngomong itu wejangan-wejangan orang zaman dulu, buku-buku kuno gitu kan. Nah, mereka mencari kebenaran-kebenaran itu dan mereka mendapatkan secara pengalaman mereka, penglihatan mereka, apa yang mereka alami, mereka kemudian mencari apa sih sebenarnya hidup ini artinya dan kebenaran apa gitu. Nah, pencarian manusia terhadap Allah itu adalah nanti menjadi puncak menjadi agama, ya, menjadi agama. Nah, sedangkan agama Kristen atau iman Kristen adalah bukan dimulai dari pencarian Allah, tetapi dimulai dari Allah yang berinisiatif mencari manusia dan menyatakan dirinya. Ini contoh ya, waktu Adam jatuh dalam dosa, maka Adam itu melarikan diri dan tidak berani mencari Allah. Nah, kalau Adam itu berusaha untuk menutupi dosanya, nah itu adalah cara-cara agama. Jadi agama-agama itu dengan ritualnya, dengan cara-caranya, bagaimana menutupi dosanya. Dengan puasa, dengan doa, dengan apa itu membaca ayat-ayat firman Tuhan, terus ya bahkan beramal gitu ya, supaya mereka mendapatkan kebenaran itu. Nah, sedangkan iman Kristen tidak mungkin manusia mendapatkan kebenaran kalau Tuhan tidak menyatakan kebenaran atau membuka kebenaran itu. Nah, ini arti dari wahyu. Jadi tanpa wahyu Allah, tanpa Tuhan membukakan diri, menyikapkan diri, manusia tidak mungkin mengenal Allah. Kalau kita pelajari dalam Roma pasal yang ketiga, coba kita lihat ya. Roma pasal 3 itu ada satu tulisan dari Rasul Paulus yang sangat dalam ya, tentang agama sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena pasal 1 dikatakan bahwa manusia itu tidak bisa menyangkal Allah. Pasal 2 juga jelas hukuman Allah atas semua orang yang menyangkali dia, baik itu secara nuraninya, dasar lahirianya, manusia itu nggak bisa dibenarkan oleh Allah dan membenarkan diri. Nah, pada pasal ketiga, Paulus membahas tentang kondisi manusia. Ya, pasal 39 itu, semua manusia, siapapun, pokoknya jadi manusia sejak dia keluar dari rahim itu, adalah orang berdosa. Nah, orang-orang agama Islam mengatakan orang lahir itu seperti kertas yang putih. Itu dari John Locke, ya. Itu dari tulisan-tulisan filsuf sebenarnya. Jadi kita ini lahir itu seperti kertas yang putih dan betul-betul bersih. Dan yang mengotori itu adalah ya lingkungan kita. Ya diri kita yang menulis riwayat hidup kita itu, masa depan kita, apa yang kita lakukan. Itu yang ngotori di situ. Jadi dasarnya manusia itu baik. Nah, Alkitab mengatakan dasarnya manusia itu adalah berdosa, kegelapan, melawan Tuhan. Itu dasarnya. Jadi Alkitab melawan semua pengertian bagaimana manusia mencari Allah dan bagaimana manusia membenarkan diri, mengatakan dirinya itu adalah manusia yang benar hanya karena ya lingkungan, karena musibah, karena kondisi, ya karena orang jahat, akhirnya saya jadi jahat. Karena orang itu seperti itu, saya terpaksa akhirnya ya ikut mereka mau bunuh mereka. Nah itu seperti itu. Nah, di dalam Roma pasal 3 ayat 9 dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Nggak ada, sama-sama berdosa. Oh, itu kan lebih baik itu. Itu sembahyang lebih baik. Ini berderma lebih baik, beramal lebih baik. Itu coba lihat. Waduh, sangat hikmat itu.
sangat ritus sekali, ya sangat ritus, sangat waduh sangat ritual. Itu coba itu yang di gua-gua itu bertapa itu dikatakan sama sekali nggak ada bedanya, sama manusia sama. Sebab di atas telah kita tuduh, ya sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahkan orang Israel pun oleh Paulus dikatakan dengan ritualmu, Tauratmu pun kamu sama dengan orang-orang lain agama lain. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, dicengkram dengan kekuatan dosa. 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini tertulis di mana ayat yang lainnya? Artinya ada tulis di dalam Mazmur. Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini Mazmur ya, 14 ayat 1. Yang dikutip oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus dalam kitab Roma itu mengutip kitab Mazmur 14 ayat 1. Dan dikatakan ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Nah, perhatikan kata tidak ada. Sama sekali tidak ada. Seorang pun tidak. Ini penekanan yang begitu keras, kuat, dan tegas sekali. Bahwa tanpa wahyu Allah, kamu mau melakukan apapun, serohani apapun, ya sepuasa selama apapun, doa sampai berbusa-busa mulutmu, kamu tunduk, jengking, jongkok sampai ribuan kali, tetap kamu orang yang berdosa di bawah kuasa dosa. 10. Seperti ada tertulis, tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun mencari Allah. Jadi saya mau mencari Allah ini. Ya kita konsep kita harus hati-hati ya. Ayo kita cari Roh Kudus. Kenapa? Kita akan mendapatkan Roh Kudus di hari Pentakosta. Saudara itu ajaran yang nggak benar itu. Nggak perlu cari Roh Kudus. Kenapa? Kamu begitu percaya Yesus, Roh Kudus hadir dalam hatimu. Nggak usah dicari-cari. Ayo kita bulan Roh Kudus gitu kan. Nah, ada bulan Roh Kudus kan. Terus kemudian mereka minta karunia karena Roh Kudus dan mereka berdoa 40 hari 40 malam. Saudara itu satu pengertian yang sangat tidak alkitabiah dan boleh dikatakan menyimpang. Kenapa? Karena kamu percaya Yesus itu dikatakan langsung Roh Kudus mendiami hatimu dan bukan roh yang lain. Jadi tidak ada seorang pun mencari Allah. Nah, ini penegasan. Tadi kan tidak ada, tidak ada, tidak ada. Sekarang semua orang ini positif. Tadi kan tidak ada kan? Ini semuanya. Tadi kan tidak ada. Semua orang telah menyeleweng. Dan mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka. Oh ini tegas sekali Paulus ini. Seperti kubur yang ternganga. Jadi artinya apa? Bukan keharuman yang Tuhan terima. Kebusukan. Namanya kubur itu kan mayat. Bau sekali. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa meracuni. Jadi saya pernah lihat, waktu saya ke China, itu ada orang yang sembahyang. Ya, artinya itu setiap jalan dia sembahyang. Tunduk, delosor gitu kan. Cium tanah, berdiri lagi, berjalan. Lihat, mungkin kiblatnya duduk lagi. Terus saya tanya teman saya, waktu itu namanya Agus. Gus, mereka ini melakukan ini sampai berapa lama, berapa jauh gitu. Sampai tempatnya, Pak. Di tempatnya di mana? Di Tibet, Pak. Tibet. Itu berapa bulan itu? Ya, nanti dia di sini, dia naik ke kendaraan, Pak. Naik kendaraan berhenti 50 kilo, dia jalan. Pokoknya dia jalan kaki itu harus seperti itu. Naik kendaraan enggak? Sampai tiba tempatnya. Kira-kira seminggu lah katanya. Jadi semingguan. Jadi sembayang seperti itu. Saya seumur umur nggak pernah melihat orang sembayang seperti itu. Jadi kiblat kita Yerusalem gitu kan. Saya mau ke Yerusalem gitu. Terus saya naik
kendaraan, taksi gitu. Setelah taksi, terus dari taksi itu saya ke bandara. Nah, bandara kan. Nah, waktu berjalan mencari taksi, saya harus seperti itu, menyembah, cium tanah, berdiri nyembah cium. Sampai ketemu taksi atau angkutan lain dibawa. Turun lagi, menginjak tanah, seperti itu lagi. Wah, itu saya pikir saya baru tahu loh ada agama, kepercayaan yang begitu luar biasa itu ya. Tapi Tuhan katakan kelakuan mereka itu seperti kubur yang terenganga. Sesudah kita melalui firman Tuhan itu kita mendapatkan kenyataan bahwa manusia itu ya inilah ada manusia. Jadi pencarian akan Allah tidak mungkin mencari Allah. Dikatakan kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, mulut mereka penuh sumpah serapah, dan kerongkongan mulut kaki mereka cepat menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan. Ini seperti Iran perang itu kan, keruntuhan kebinasaan bangsanya itu. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Nggak ada jalan damai. Hari ini tidak ada damai. Batal semuanya. Rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Ya. Nah, kita udah diberitahu bahwa tidak ada orang benar yang semuanya berdosa dan satu pun tidak ada. Nah, dalam bahasa Latin ya, dalam bahasa Latin revelatio atau revelatio atau revelatio yang berarti membuka selubung, reveal bahasa Inggrisnya. Itu reveal bahasa Inggris. Dalam konteks Alkitab, wahyu adalah tindakan Allah dan bukan manusia. Tindakan Allah. Jadi dari Allah, dia menyatakan kehendaknya, menyatakan keinginannya, dan menyatakan posisi kita itu di dalam dosa. Dia membuka diri. Ini loh, kamu berdosa di situ. Ya. Dan apa yang terjadi? Maka begitu Allah membuka dirinya, kita langsung tahu posisi kita itu posisi yang tadi itu, semua orang berdosa. Yesaya ketemu Tuhan, dan kemudian bertemu dengan hadiratnya, dia mengatakan, celakalah aku, binasalah aku, matilah aku. Dan dia mengatakan, Tuhan, mengapa engkau utus aku? Aku najis bibir. Bibirku itu racun, penuh dengan dosa. Dan Tuhan kemudian ambil bara, dan malaikat itu menyentuhkan bara itu ke mulut Yesaya. Tss. Ya, itu artinya dengan kuasa kekudusan Tuhan, hadirat Tuhan, kamu dijadikan nabinya, dilayakkan. Nah, wahyu adalah tindakan Allah membuka dirinya kepada manusia. Jadi manusia membuka dirinya untuk mencari Allah, ya nggak bisa. Jadi Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan Allah berbicara melalui nabi-nabi. Jadi Allah berbicara melalui apa? Ya, pesuruhnya, juru bicaranya, corongnya gitu kan istilah bahasa Jawa corongnya. Nabi-nabi dan puncaknya itu kepada dia serahkan pada anaknya. Nah, Roma pasal 1 ayat 19-20 dikatakan Allah menyatakan diri melalui ciptaan. Jadi tadi kan melalui anak. Nah, ciptaan. Nah, itu beda. Wahyu khusus kepada anak dan wahyu umum kepada ciptaan. Dan demikianlah semua yang di dalam wahyu umum itu semua tidak bisa menebus dosa. Ya. Apa artinya? Bahwa segala usaha kita itu tidak bisa memperbaiki dan membenarkan kita di hadapan Tuhan. Mau kita berpuasa, berdoa, berbuat baik, beramal, 1000 sebanyak mungkin tetap nggak bisa. Ya. Nah, penyingkapan Allah itu dalam bahasa teologianya disebut sebagai self-disclosure of God. Pembukaan diri Allah. Yang bersifat apa? Itu secara pribadi ya, personal Allah. Dan dinyatakan itu tidak langsung selesai. Enggak, karena manusia itu butuh proses. Bukan Allah butuh proses, manusia butuh proses. Manusia itu pengetahuan terbatas, pengalaman terbatas, pengertian terbatas, maka wahyunya itu bertahap, progresif, menuju kepada sampai kesempurnaannya. Jadi Yesus sebelum datang, itu nabi-nabi diberikan. Ya, puluhan nabi. Baru setelah itu puncaknya pada Kristus. Kenapa butuh lama, Pak? Karena manusia itu selalu bebal.
diberitahu sadar, gak sadar lagi, tahu ya sadar. Dan Tuhan janjikan bahwa nanti ada satu waktu di mana engkau tidak akan lagi menjadi bebal. Dengan apa? Dengan dia mengirim anaknya, Yesus Kristus. Memperbaiki perjanjian, namanya perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu akan digenapi dalam perjanjian baru. Siapa yang menggenapi? Yesus Kristus. Nah, saudara, self-disclosure ini itu bersifat penebusan dan menyelamatkan. Ya. Dikatakan dari tokoh reformator dan juga penerus dari para reformator, John Calvin itu, seluruh akomodasi yang Tuhan berikan, jadi penampakan dan penyataan diri Allah itu, pengungkapan, penyingkapan diri Allah, saudara itu diakomodasi, artinya disesuaikan dan diberikan itu sesuai dengan kapasitas manusia. Kalau Tuhan punya pengetahuan itu ya, yang gak terbatas dikasih ke otak kita, pecah otak kita, konslet, bukan hanya konslet ya, mungkin meledak. Kenapa? Ya, Tuhan kapasitasnya, pikirannya tuh tak terbatas, pengetahuan segala sesuatu dia tahu. Itu seberapa besarnya itu pikiran Allah. Nah, waktu Allah menyatakan kepada kita itu diakomodasi, disesuaikan, dan kemudian di, di apa ya istilahnya orang itu eh, dimanusiawikan gitu. Supaya manusia bisa ngerti, dan manusia bisa ngerti itu pun rencana Allah kan panjang, kekal, dan itu bukan satu atau dua hari. Maka dia membutuhkan nabi-nabi untuk memberitahukan proses dan progresifnya itu berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Pernyataan Allah yang penebusan ini. Jadi kenapa Allah seperti itu? Allah merendahkan dirinya. Bukan Allah ya apa ya? Bukan Allah lemah, bukan. Kita yang lemah dan Allah dengan rendah hati dia menyampaikan dengan bahasa kita, mengerti supaya pelan-pelan jalan-jalan sampai ketemu puncaknya, yaitu penyataan Allah yang terakhir, anaknya yang dia serahkan pada manusia. Jadi wahyu itu adalah tindakan Allah yang berdaulat dan penuh dengan anugerah. Jadi bukan hasil intelektual manusia. Jadi firman Tuhan yang kita pahami sekarang ini adalah bukan intelektual manusia. Ya, oke, kita belajar tentang wahyu umum. Apa arti umum? Dalam bahasa Inggrisnya itu general. General itu umum. Ordinary atau common. General revelation. Definisi wahyu umum adalah penyataan Allah kepada semua manusia, bukan hanya Kristen, tapi semua manusia, Kristen, non-Kristen, bajingan, ateis, semua Tuhan berikan itu. Wahyu yang umum. Jadi tidak terbatas pada kita. Jadi kalau kamu mengerti wahyu umum, kamu bisa mendalami wahyu umum, kamu bisa hidup dari wahyu umum. Pengetahuan wahyu umum. Termasuk kita bekerja, orang Kristen bukan orang Kristen kerja, sama-sama kerja, sama-sama dapat duit, sama-sama dapat rezeki. Kamu lebih pinter, ya rezekimu banyak. Lebih cerdas, ya kamu lebih diberkati gitu. Nah itu diberikan kepada semua orang. Jadi orang Kristen nggak boleh dalam kerjaan Tuhan, aku jadikan aku lebih pintar dari orang lain. Dan supaya mereka melihat aku anakmu Tuhan. Setelah itu salah besar. Kenapa? Kamu nggak mau belajar terus kepingin langsung dapat kuasa Roh Kudus pinter gitu. Nggak ada, saudara. Pola seperti itu nggak ada dalam Alkitab. Minta jalan pintas, bim salah bim, wah langsung jadi pinter. Nggak ada. Nah kalau kuasa mujizat itu betul, ya karena itu bukan kapasitas secara sains ya, secara pengetahuan, tapi itu supranatural. Nah, yang kita tahu di manakah wahyu umum itu? Di dalam seluruh ciptaan. Jadi saya belajar tentang burung. Oh, burung itu begini ya. Oh, ini burung alap-alap ini ya, ya. Falcon itu ya. Yang paling cepat, paling hebat. Dan kemudian dipelajari, burung ini. Terus manusia bikin kendaraan, bikin pesawat terbang dan semua. Dan akhirnya kembali ke burung. Kok bisa burung ini kecepatannya 300 kilometer dan dia nggak apa-apa gitu. Bagaimana itu? Udah dipelajari bentuknya, sayapnya, dia ngembang gimana supaya kalau dia gerak gini bagaimana. Nah, itu akhirnya jadi pesawat siluman Amerika. Pesawat yang tercepat, yang bentuknya seperti Falcon, alap-alap.
Jadi kalau buka, dia belok gini. Kalau ke atas, buntutnya gini, dia bisa balik seperti. Nah itu dipelajari ya, dari burung. Itu wahyu umum. Apakah pengetahuan wahyu umum itu menyelamatkan? Ya enggak, Sir. Enggak menyelamatkan. Kita lihat nyamuk, nyamuk ya. Wah, nyamuk. Terus manusia bikin helikopter seperti capung, atau capung ya. Capung. Wah, dari teori capung, wah ini jadi helikopter. Terus kita lihat nyamuk, Bang. Atau lalat, gitu kan. Lalat itu kan gerakannya cepat. Terus akhirnya manusia bisa meniru, gimana itu? Bikin apa ini pesawat mata-mata, ya kan? Yang kecil itu seperti lalat. Dan dengan kecil itu dikasih kamera, dikasih apa, itu kecil seperti itu. Terus dikasih tenaga, mungkin seperti tenaga baterai yang canggih gitu kan. Terus dia kemudian dilepas, dia bisa terbang. Ya kan, di sana. Bayangkan, setelah manusia 6.000 tahun, ya mendekati 6.000 tahun, baru manusia bisa menciptakan ya, menemukan mirip seperti burung atau mirip seperti lalat yang kecil, dan itu pun udah, itu pengetahuan udah lama, itu sudah pikiran udah ribuan tahun cerdas manusia, jadi cuman satu gitu. Nah, terus kita bandingkan dengan ciptaan lalat, lalat sendiri. Nah, kita tes gitu ya. Coba kita lihat. Lalat nggak bisa ini dia nggak bisa, nggak bisa. Nah, kapan lalat ini bisa seperti itu? Loh, berarti kan butuh teknologi yang lebih canggih dari itu, lebih hebat dari itu. Bagaimana tekanan kan, terus tenaganya dari mana? Saudara bayangin, itu manusia butuh berapa ribu tahun baru bisa bikin pesawat, butuh berapa baru bisa bikin. Tuhan menciptakan cuman jadilah segala binatang. Jadi, lah kalau kita bandingkan 1.000 tahun baru jadi ini, lah Tuhan itu cuma 1 detik tok. Jadi, duh, terus Tuhan itu pinternya kayak apa? Hebatnya kayak apa? Nggak terbatas. Ya itu wahyu umum. Jadi semua orang tahu Allah itu pencipta, Allah itu maha agung, Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Nah waktu saya lihat orang-orang kena bencana tanah gerak gitu ya, terus gempa bumi, itu suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sembayang, saudara. Ya. Nah itu kesadaran secara agama. Udah terjadi gempa itu dia menyebut Tuhannya. Nah, apakah sebutan seperti itu menyelamatkan tentang kuasa alam semesta dan kemudian disebut Tuhan? Gitu. Nggak menyelamatkan, tidak menyelamatkan. Nah, yang kedua adalah hati nurani. Jadi hati nurani itu, oh ya tahu ini nggak bener ini. Nah, kita tahu nggak bener, terus kita udah diem aja gitu. Kan, ya artinya nggak berbuat salah kan, nggak berbuat. Nah, berarti kan saya bisa diselamatkan, Pak. Nggak bisa. Hati nurani pun tidak menyelamatkan kamu. Kenapa? Hati nurani pun sudah rusak oleh dosa. Ya kamu saat itu waktu seneng, begitu kamu marah, kurang ajar. Ya, itu kan sama hati nurani ya. Kebencian pun sama dalam diri kita. Tidak ada orang yang bersih hatinya, tidak ada orang yang suci hati. Semua itu jatuh dalam dosa. Jadi ya waktu kamu merasakan, oh ini saya kan bener ini Pak. Gitu. Iya saat sekarang. Nah nanti gimana? Wah benci kurang ajar orang itu. Terus caci maki dalam hati. Oh, ya, saya nggak berani dengan kamu, tapi dalam hati ngata-ngatai anjing lu gitu kan. Wah itu nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Jadi hati nurani itu bukan tempat untuk mendapatkan keselamatan, tapi menunjukkan bahwa hati nurani manusia itu adalah berdosa. Jadi semakin kita mengerti diri kita, orang-orang filsuf-filsuf itu ya, mau Lao Tzu, Konghucu, Mahatma Gandhi, Buddha, Siddhartha, Dalai Lama, terus orang-orang yang kita anggap itu secara umum itu orang-orang yang sangat rohani gitu ya. Saudara, waktu kita lihat apa yang mereka kejar sebenarnya, mencari jalan kebahagiaan. Jadi mereka pun masih cari. Kalau Tuhan mengatakan, enggak, apa yang kamu cari? Dia mengatakan, akulah kebenaran itu. Akulah roti hidup itu. Akulah anggur. Anggur kan menyatakan satu keluarga yang bahagia.
Akulah roti hidup. Aku gembala yang baik. Mereka cari. Siapa yang cari? Ya, Tuhan katakan, ini loh aku. Ngapain kamu cari? Nih, saya. Nah, waktu Yesus mengungkap dirinya, aku adalah, aku adalah itu. Dia sedang menyatakan apa? Menyatakan, menyingkapkan, nih, Allah itu lihat saya ini. Kamu lihat saya, kamu lihat Bapa. Hati nurani, nggak bisa. Lihat diri, semakin lihat diri, semakin, aduh, akhirnya banyak orang bunuh diri. Kenapa? Stres hidupnya. Ini teman saya juga, anaknya juga bunuh diri. Anaknya pendeta kan, bunuh diri. Kenapa? Stres. Kondisi dicaci, dibully orang, dihina, nggak bisa. Jadi hati nuraninya, dia udah percaya Tuhan Yesus. Ya, terus gimana Pak? Ini, Pak, anaknya masuk surga nggak? Ada yang tanya gitu kan? Saya beritahu, hati nurani tidak menyatakan surga. Tapi kalau dia percaya Yesus dalam kondisi yang sulit dan bahkan kalau toh dia tidak mampu dan dia melakukan itu dan pada saat-saat ya kita kan nggak tahu. Tuhan ampuni saya. Seperti Samson kan, biarlah aku mati kan bunuh diri Samson itu. Tapi Tuhan, ingat aku. Nah gitu kan, bunuh diri. Aduh Tuhan, aku orang berdosa. Masuk surga itu. Jadi bukan bunuh dirinya yang membuat orang masuk surga atau merasa masuk neraka, tapi kenal nggak dia dengan Kristus, dia sadar nggak dengan Kristus. Jadi banyak orang atau bunuh diri pasti masuk neraka. Eh, Alkitab ada loh. Samson itu bunuh diri. Masuk neraka gitu. Ya enggak. Ya. Oke, yang ketiga tatanan moral. Apa arti tatanan moral? Saudara, sebaik-baik di Jepang, bersih, teratur, anak-anaknya itu hormat. Saudara itu wahyu umum. Dan kebenaran-kebenaran itu tidak menyelamatkan, saudara. Kenapa? Mereka tidak bisa melawan dosa mereka. Dan di Jepang orang bunuh diri paling banyak. Free sex itu paling bebas di Jepang. Dari SD sampai SMP SMA. Mereka sudah free sex semua. Negara maju, hati nuraninya, kebersihannya, moralnya bagus ini semua. Wah, tapi dosanya sama aja. Dan film porno yang paling banyak diproduksi itu di Jepang. Aneh kan ya? Saya dia beritahu temen, Pak, Jepang itu dan Thailand itu bersaing itu katanya. Kenapa? Loh, kok banyak dari mana? Ya, iya itu anak-anak SMP tuh ikut dibayari akhirnya jadi pornografi sampai. Waduh, dan bukan satu, puluhan ribu orang katanya. Indonesia juga sama Pak, di desa saya itu sudah mulai ada katanya. Waduh, nah saudara ini nggak bisa menyelamatkan. Ya. Negara maju, teknologi maju, apapun yang dicapai wahyu umum, saudara, itu tidak bisa menyelamatkan. Mazmur mengatakan pasal 19, langit menceritakan kemuliaan Allah. Gunung-gunung, sungai-sungai menyatakan keindahan Allah, keindahan ciptaan tentang siapakah Allah ini. Dan Mazmur 1 ayat 20 dikatakan sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan itu sangat nampak dari karyanya dalam dunia yang kita lihat semua ini. Pemandangan yang bagus, negara Switzerland, Norwegia, Swedia. Waduh, saudara, itu negara-negara yang kayak negara impian. Saudara. Bersih airnya langsung diminum bisa. Di Indonesia, lihat kali-kali itu butek semua ya. Oh, hitam coklat lagi gitu kan. Nggak ada kali yang bersih. Ya. Dulu waktu zamannya Pak Ahok itu sungai di Jakarta, waktu saya sering pelayan di Jakarta, bersih. Saudara. Disaring itu. Sekarang, bau lagi, butek lagi. Ya. Aneh itu pemimpinnya itu bergantung pemimpinnya. Ya. Nih, seperti ini Deddy Mulyadi gitu kan. Dia bersih melawan semua itu dan dia terjun langsung. Itu pemimpin seperti itu yang bagus ya. Oke, sekarang kita lihat karakteristik ya, keunikan dari wahyu umum. Yang pertama adalah universal. Semua orang dapatkan semua dan semua orang dapatkan semua. Saya baca dalam Matius pasal 5 ayat 45-an. Coba ya, Matius pasal 5 ayat 45.
45. Saya bacakan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Nah, saudara perhatikan. Bapa di surga itu sangat adil dan memberikan anugerah yang umum, bukan hanya wahyu umum. Yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang-orang yang baik. Perhatikan ya, matahari jahat dulu, baru orang baik. Artinya apa? Ada jalur dan hukum surgawi. Matahari kejar dulu, baru orang baik. Sedangkan Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Hujan yang benar, matahari yang jahat dulu. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan itu kebaikan diberikan pada kita dulu, saudara, baru pada orang lain. Jadi tetap aja dalam segala sesuatu kita mendapatkan prioritas dari Tuhan, orang-orang percaya. Kejahatan tidak kena kita. Tapi kalau kena, berarti ada rancangan Tuhan. Tuhan membuat kita akhirnya bertahan, terus diuji oleh Tuhan. Dan dalam penderitaan kita mengerti salib Kristus, kita mengerti pergumulan. Nah, di situ, saudara. Jadi wahyu umum itu tidak terlepas dari anugerah umum. Yang dikatakan hujan kepada orang benar tidak benar, panas pada orang yang jahat dan orang yang tidak jahat. Ya, yang kedua adalah saudara, bentuknya adalah nonverbal. Jadi Allah tidak berbicara dari surga. Hai Nabi, aku suruh. Enggak. Terus tiba-tiba burung-burung di udara berbicara dengan kuasa Tuhan. Enggak ada. Ya. Walaupun di Alkitab ada Bileam ya. Kalau dia bisa bicara. Tapi untuk wahyu umum nggak bisa, saudara. Ya. Yang ketiga, hanya cukup menyatakan siapakah Allah dan keberadaan Allah. Dia adalah Allah pencipta berdaulat maha segala sesuatu. Jadi kalau saya percaya Allah berdaulat, Allah itu maha besar, saudara, sama dengan orang lain, bajingan pun sama. Dan itu tidak menyelamatkan. Allah, engkau maha kudus, sama itu orang yang percaya, agama lain juga percaya. Yang menyelamatkan kamu siapa? Kristus, bukan wahyu umum. Ya. Mereka sama. Jadi waktu kita mengerti siapakah Allah, dalam batas-batas tertentu, agama lain sama mengerti Allah pencipta, Allah maha baik, sama semua. Tapi begitu Kristus langsung terpisah, psst, nah itu wahyu umum menjadi wahyu khusus. Ya, jadi semua wahyu umum tidak akan mencukupi untuk mendapatkan keselamatan. Ya, ya contoh itu ya. Soalnya ini contoh ilustrasi lah. Cahaya bulan memberi terang menunjukkan arah, tetapi tidak cukup untuk melihat detail dengan jelas. Manusia mengetahui bahwa Allah ada, tetapi tidak tahu jalan keselamatan. Dan siapakah yang bisa memberitahu semuanya? Adalah Kristus, sang matahari terang itu. Ya, saudara, kalau kita belajar dari tulisan bapak-bapak gereja, perhatikan baik-baik bahwa sebaik-baiknya kita menyinarkan kemuliaan terang Kristus. Jika kaca atau hidup kita itu pecah dan dosa, maka itu tidak menyatakan keindahan. Jadi saya ini orang berdosa. Kita terima Kristus, kebaikan Kristus. Dan kalau kita terima, sinarnya itu pecah, saudara. Tapi kalau kita betul-betul kaca yang tidak pecah, waktu menerima Kristus, itu bisa jadi penerang. Lampu-lampu yang di jalan itu yang motor semua kan, itu kan bersih kan. Terus nggak ada yang pecah. Dan waktu dia dikasih kemuliaan Allah, terang itu, dia menyinarkan langsung. Nah itu wahyu umum dan wahyu khusus bedanya di sana. Ya. Nah sekarang kita lihat ini ya. Wahyu khusus secara khusus ya, wahyu khusus. Perhatikan. Jadi Roma 1:21 mengenal Allah, termasuk mengenal Allah, teologia, tidak menyelamatkan. Saudara. Mengetahui Allah, tetapi hidupnya tidak memuliakan Allah. Itu sama, wahyu umum juga. Justru orang-orang yang mengenal Allah ini, itu membunuh orang lain atas nama agama. Dan mereka membenarkan dan mengharuskan umatnya untuk membunuh orang lain. Wah, saudara itu celaka sekali itu. Ya.
Nah, dalam teologi gereja itu disebut sebagai noetic effects of sin. Kerusakan, ya noetic itu kerusakan akal. Nous, nous itu bahasa Latinnya, nous. Kerusakan yang merusak seluruh daripada pikiran, akal kita, dan bahkan seluruh hasrat kita. Itu rusak semua. Nah, kita lihat sekarang ya, apa definisi dari wahyu umum? Wahyu umum adalah wahyu secara khusus dari Allah yang menyatakan spesifik dengan bahasa yang khusus yang tertuju kepada redemptif, kepada penebusan dan keselamatan. Bagaimana kita mendapatkan wahyu khusus itu? Melalui kitab suci firman Tuhan, melalui suara nabi-nabi yang menunjuk kepada firman Tuhan itu, dan yang kedua adalah inkarnasi Kristus dan mengenal akan gereja Tuhan yang ditebus secara penebusan. Jadi firman, Kristus, dan di dalam diri kita gereja semuanya. Jadi dikatakan pada zaman akhir ini, ya dengan jelas ya, pada zaman akhir, pada akhir zaman, pada sekarang ini zaman akhir, sampai titik akhirnya zaman, akhir-akhirnya zaman, ujungnya zaman, Saudara, Tuhan menyatakan bukan dengan nabi, bukan malaikat. Dia menyatakan langsung dengan anaknya. Artinya apa? Dia sendiri menjadi manusia dan dia mengungkapkan dirinya, menyatakan dirinya. Jadi bukan melalui mulut nabi, bukan melalui nubuatan, bukan. Dia hadir dalam darah dan daging. Dan seluruh kepenuhan Allah itu ada dalam darah daging itu, dalam kemanusiaan Kristus. Jadi apapun yang Tuhan lakukan, saudara, itu adalah tindakan-tindakan Allah yang menggenapi seluruh dosa manusia, termasuk hukum Taurat, ya, ritual-ritual semuanya. Mengapa kita tidak membawa kambing domba disembelih? Karena Kristus sudah mati bagi kita. Jadi kita nggak perlu sembelih-sembelih lagi. Korban gitu nggak ada. Maka jika ada gereja melakukan pengorbanan, kemarin ada satu gereja, udah lama yang di Semarang. Itu di gereja menyembelih anak lembu waktu Paskah, Jumat Agung. Ya supaya ngajar jemaatnya kan. Saya pikir kadang-kadang kita ini dalam rohani terlalu taman kanak-kanak. Jadi semua itu akhirnya diliteralkan. Sebenarnya kita nggak perlu lagi melakukan hal seperti itu. Apalagi tiap keluarga, anak domba gitu. Nah, kalau seluruh dunia orang Kristen itu ada 2 miliar, dombanya habis. Betul nggak ya? Kalau semua orang Yahudi, orang Kristen, orang Katolik, semua melakukan ritual, apalagi orang Islam juga sama kan, Idul Kurban. Itu semua binatang habis itu. Coba di jalan perjanjian lama gitu ya. 20.000 kambing domba, 1.200 sapi gitu kan. Bangsa Israel tuh 1.000 sapi itu kayak apa itu? Setiap tahun itu kan. Uh, Mantap juga ini. Penduduknya berapa waktu itu kan? Nggak seperti sekarang miliaran kan. Ini paling berapa? 1-2 jutaan lah gitu. Itu sapi, 1.000 sapi satu orang. Ya, 1.000 kan 1 juta untuk 1.000 orang. Nah, ini kambing dombanya. Berapa puluh ribu itu. Dihitung semua kebagian. Iya, semua kebagian. Sekarang dilakuin ya nggak bisa, Saudara. Kenapa? Ya terbatas binatangnya. Nanti jadi kucing, anjing yang disembelih juga untuk pengorbanan. Karena nggak ada ya, oh anjing aja sikat gitu kan. Ya, orang-orang Batak itu kan makan anjing juga kan. Saya juga pernah makan anjing juga ya. Makan babi, makan semua. Terus bajing atau bajing ya. Bajing terus binatang apa ya. Waktu saya di China itu tokek pun dimakan. Ya. Tokek loh. Wow, tokek, tokek. Gitu. Itu dimakan gede-gede itu. Dagingnya tebel-tebel. Ayo nyoba ayo. Apa bang? Tapi ada alergi nggak? Katanya. Ya, selama ini sih nggak ada gitu. Nanti kalau makan ini bisa alergi kalau nggak cocok katanya. Oh iya gitu. Gatal-gatal katanya. Ya coba aja sedikit-sedikit dulu gitu. Terus belalang, tau belalang? Belalang. Scorpio, ya Scorpio itu. Uh, Semua binatang dimakan ya. Jadi saya ke pasar khusus ular itu ada semua. Dan kalau mau dipanggangin mereka gitu.
Mahalnya mahal sekali, Bang. Itu karena nunggu sekitar setengah jam. Ular itu langsung dibuka dagingnya, dipotong-potong, dihabis semua itu. Tinggal kita terima daging yang rada putih-putih itu kan. Wah, jenis kecoa itu juga dimakan. Kecoa yang kepompong gede itu. Itu proteinnya bagus katanya. Waduh, laron ya kalau di Jawa banyak laron dimakan kan. Ya masih bisa dengan ya bisa terima lah. Tapi begitu kelelawar dimakan, jadi waktu kita ke sana itu kita makan berbagai binatang. Ini binatang sampai ada tikus ya, tikus yang ya bukan tikus kayak kita itu, tikusnya tuh panjang terus rada gemuk gitu ya, lonjong dia. Terus bulunya tuh putih-putih gitu, ya putih-putih abu-abu gitu. Itu harganya mahal sekali, dagingnya enak katanya. Ayam kalah katanya. Tikus apa tuh? Wah, saya nggak mau ah, karena pernah tahu tikus kan, digot-got gitu kan, ngeri. Nah ini satu pengertian bahwa apa yang dilakukan Kristus itu sempurna, jadi anak itu sudah sempurna, tidak perlu lagi ada nabi, tidak perlu lagi ada nubuatan tambahan, dan semuanya sudah selesai dan sudah digenapi. Jadi kalau genap, semua nubuatan, suara kenabian sudah digenapi, perlu nggak suara kenabian baru? Nggak ada, saudara. Udah sempurna, udah selesai. Ibadah udah selesai, kenubuatan udah selesai, semua udah selesai. Tinggal apa? Ya nubuatan yang dikatakan tentang akhir zaman, bukan tentang Kristus, tentang kedatangan Kristus, keadaan dunia. Nah, itu belum tergenapi. Tuhan Yesus mengaman, kan mengajar kita kan. Nanti ada deru perang dan seperti ini. Nah, itu dalam Matius pasal 24. Nah, itu belum terjadi. Dan itu di akhir zaman. Jadi wahyu yang khusus. Nah, puncak dari wahyu khusus adalah penyataan Allah di dalam manusia. Di dalam satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Wahyu yang tertinggi, tersempurna, tidak tergantikan, dan tidak boleh diubah oleh siapapun. Firman itu menjadi manusia. Ya. Nah, kita lihat ini ya, ilustrasi secara kristologi. Nah, jika ya umum itu bulan, maka Kristus itu adalah matahari. Sangat mudah. Bulan itu hanya bisa bersinar kalau ada matahari. Jadi wahyu umum tanpa wahyu khusus tidak bisa menyelamatkan. Jadi kita bisa memakai wahyu umum ya. Wahyu umum tentang kebaikan manusia dan itu dibawa kepada Kristus. Nah, baru melalui wahyu umum orang diantar pada Kristus dan di dalam Kristus bukan wahyu umum. Nah, dia diselamatkan. Saya sering pakai ini untuk orang-orang agama Buddha ya. Terus yang apa ya, kepercayaan-kepercayaan seperti itu karena mereka sangat menekankan hubungan sesama manusia, ya welas asih, membantu orang miskin gitu ya. Nah, kita harus berbicara hal itu. Jadi ngomong-ngomong seperti itu, dan kemudian bicara-bicara, nah kita masuk di sana. Dan kita masuk apa? Bahkan welas asih manusia pun yang jatuh dalam dosa tidak menyelamatkan. Saya pernah di satu kuil di Mojokerto, ya, satu ada satu kelenteng, dan di sana saya diminta untuk diskusi agama, interreligion, dan saya katakan bahwa semua perbuatan manusia sebaik apapun tidak bisa menyelamatkan. Oh itu banyak nggak terima itu, datang mbak saya. Terus yang menyelamatkan kita apa? Pengampunan Tuhan, pertolongan. Kenapa kita nggak diselamatkan? Kita semua orang berdosa. Loh, saya ini seumur hidup sudah sejak umur 12 tahun saya udah gitu. Terus saya beritahu, kamu pernah benci orang nggak? Kamu pernah sakit hati nggak? Iya. Pernah marah dengan orang nggak? Terus kemudian sampai lama gitu. Iya pernah katanya. Tapi ya saya buang aja. Saya tanya, kamu pernah berbuat salah nggak dalam hidupmu? Coba ingat-ingat. Satu aja ingat, jangan usah banyak-banyak, satu aja. Oh iya pernah. Apa? Bohong. Kapan bohong? Baru kemarin katanya. Terus saya tanya, perbuatan baikmu yang banyak itu dengan satu bohong. Terus kamu ukur gimana? Ya saya tetap lebih baik. Kenapa? Ya karena perbuatan saya bohong cuma sekali. Saya baiknya kan 10 tahun. Terus gimana? Kan wahyu umum kan?
Saya beritahu, wahyu khusus menyatakan Allah itu baik sampai titik akhir. Dan bukan baik. Dan kemudian ada nggak baik. Baik, baik, nggak baik, 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 nggak baik. Nah, saya katakan, kebaikan Tuhan itu bukan kebaikan manusia. Tuhan baik itu tidak pernah tidak baik. Jadi kalau saya baik, tidak baik. Itu tetap tidak baik. Satu dosa itu menghancurkan seluruh kebaikan. Itu namanya kebaikan yang sempurna. Itu hanya pada Tuhan. Kebaikan secara agama, ya semua agama punya. Tapi kebaikan Tuhan, yang ngukur Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Tuhan itu kekal. Dia tahu ujung hidup sampai akhir. Kamu baru di sini, wah kamu merasa baik. Oh, ini saya sudah melakukan 1000 perbuatan baik. Dan kemudian kamu berzina di sini. Tuhan tahu. Jadi pengetahuan kita tentang kebaikan kita pun kita nggak tahu sampai kapan kita bisa baik. Tuhan tahu semua. Dan satu-satu manusia jatuh semua dalam dosa. Nggak ada yang nggak jatuh. Karena iblis lebih kuat daripada kemauan kita. Dia tahu bagaimana menjatuhkan kita, mencoba kita. Adam jatuh, Abraham jatuh, Daud jatuh, Salomo jatuh, semua jatuh. Nah, saudara, hanya satu yang baik. Guru yang baik, hanya Tuhan yang baik, tidak ada yang baik. Kamu sudah melakukan hukum Taurat? Jangan mencuri, yang bicara semua itu. Oh, guru tahu, aku ini saleh. Apa yang aku kurang lakukan? Apa saya sudah mendapatkan kerajaan Allah? Hidup yang kekal. Tuhan mengatakan. Itu kan kebaikan kamu, yang ngukur kamu. Kalau Tuhan itu sempurna, kamu harus sempurna kebaikan baru kamu. Bagaimana saya bisa melakukan yang sempurna? Tuhan kasih tahu. Dan Tuhan tusuk itu hatinya. Tuhan tusuk itu yang paling dia pegang, yang paling dia pingin. Apa itu? Kekayaan, kehormatan, kejayaan, nama baik, prestasi, nama diri, kedudukan, jabatan. Lepas semua, jual semua, bagi untuk orang miskin. Selesai. Itu kan moral. Itu kan tindakan-tindakan moral, kesadaran moral. Dan kamu harus datang pada saya. Nah, itu wahyu khususnya. Saya bisa jual untuk orang miskin, saya bisa berikan rumah untuk orang miskin, saya berikan ini untuk panti asuhan. Bisa, saya. Tapi setelah semua kamu berikan, kamu mengenal nggak kebenaran itu? Datanglah, ikutlah aku, pikulah salib, sangkal dirimu. Lari deh. Jadi dia diberitahu, ini loh, kamu bisa lakukan ini nggak? Kalau kamu bisa, setelah itu apa? Datang padaku. Nah, ini kuncinya. Jadi moral itu tidak menyelamatkan. Taurat tidak menyelamatkan. Baptisan kudus tidak menyelamatkan. Perjamuan kudus tidak menyelamatkan. Nah, gereja Katolik itu percaya itu menyelamatkan. Kalau kita Protestan yang Injili itu tidak percaya. Keselamatan bukan dari ritual, tapi dari iman kita kepada Kristus yang mati bagi saya, yang memberikan jaminan perjamuan kudus kan. Baptisan kan kematian Kristus, kebangkitan, yang menjamin saya dengan darahnya. Nah, itu saya beriman. Saya waktu ngambil perjamuan, waktu dibaptis, itu tidak menyelamatkan. Hati saya yang percaya pada Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi jangan membaptis orang berkali-kali, saudara. Kenapa? Saudara nggak ngerti tentang keselamatan. Dia percaya sekali percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu selama-lamanya. Mau dibaptis, nggak dibaptis, nggak ada urusan. Ya. Kenapa? Itu penjahat sebelah Tuhan Yesus nggak dibaptis, nggak pernah punya daftar anggota gereja mana. Kamu udah pernah ikut kelas katekisasi nggak? Kamu udah berapa tahun ke gereja? Nggak ada itu semua. Loh, kamu ngerti peraturan gereja nggak? Kita punya gereja itu Pentakosta Karismatik, Reformasi, Injili. Nggak kenal dia. Aja. Yang dia kenal cuma Kristus. Oh Yesus, ingat aku. Cuman itu. Selamat dia. Kita berdebat baptisan itu air, baptisan itu apa. Dan kita berdebat banyak ajaran-ajaran. Saudara kita malu dengan penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Kenapa? Hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Selesai. Kenapa? Ketemu wahyu khusus dia. Nah kita cari wahyu umum. Gimana kita?
berbuat baik nggak? Gimana? Orang itu baik nggak? Moral semua. Bukan, bukan itu. Wahyu khusus. Kamu bertemu Kristus, percaya Kristus, dan mengimani itu enggak. Kamu mendapatkan panggilan dan dipilih Tuhan. Nah, itu yang menyelamatkan. Ya, oke. Nah, nah, kita lihat sekarang yang terakhir. Karakter dari Alkitab yang sejati. Yang pertama adalah, saudara, semua firman Tuhan itu tidak pernah bersalah dan tidak pernah digugurkan oleh siapapun. Firman itu selalu berhasil, tidak pernah kembali sia-sia. Yaitu secara verbal. Itu diberitakan dan dinafaskan oleh Allah, oleh Roh Kudus. Yang kedua, plenary. Seluruhnya, plenary itu seluruh, semuanya. Yang ada itu adalah firman Tuhan. Dan tidak ada tidak. Loh, Pak, di situ kan ada kata-kata iblis. Ya, kalau kamu copot, itu kata-kata iblis, bukan firman Tuhan. Tapi itu berada di dalam seluruh konteks pembicaraan dan ajaran yang ada dalam perjanjian-perjanjian baru. Iblis kan selalu ada. Berarti itu firman setan gitu? Enggak. Kenapa? Karena iblis di dalam itu dipakai atau Allah untuk menyatakan kemuliaan dan dikendalikan oleh Allah. Jadi ada perkataan iblis, ya ada memang. Loh, apa firman Tuhan? Firman Tuhan. Kenapa? Bukan perkataan iblisnya. Kitab ini loh, seluruhnya ini. Dan yang ketiga yang paling sulit diterima adalah tidak ada kesalahan dalam tulisan Alkitab. Kita salah nafsir ya, kita salah terjemahkan bisa. Tapi kalau Alkitab itu sendiri, itu tidak ada salahnya. Artinya, oh di sini Yesus Tuhan, di sini bukan. Nggak ada pertentangan. Ya, oke ya. Ada pertanyaan? Nah, hari ini tolong saudara pikirkan tentang, renungkan tentang agama-agama yang ada ya, jadi wahyu secara umum. Renungkan bahwa agama-agama lain selain Kristen, apakah itu masuk wahyu umum atau wahyu khusus? Di situ ya. Jadi mau ditulis tangan bisa. Nah, kalau itu wahyu umum, apa alasannya? Kalau itu termasuk wahyu khusus, apa alasannya? Di situ. Dan Pak, bagaimana dengan agama-agama yang ada kemiripan dengan Kristen, seperti Islam, Yahudi semuanya? Nah, semuanya akar bermula khusus dan umumnya adalah di dalam Kristus. Yahudi tidak percaya Kristus dan Mesias sampai hari ini. Berarti dia agama Yahudi, perjanjian lama, dilepaskan dari Kristus, tidak menyelamatkan. Taurat tidak menyelamatkan. Itu kan Taurat. Dan termasuk kitab-kitab agama lain. Nah, coba ini direnungkan. Kenapa? Karena ini sangat basic ya, sangat penting supaya kita tahu bahwa di luar Kristus, saudara, tidak ada kebenaran yang menyelamatkan. Kebenaran umum ada semua. Tapi kebenaran yang menyelamatkan manusia tidak ada. Karena tidak ada orang berkarya, mati bagi orang lain, terus mengangkut dosa orang lain itu nggak ada, hanya di dalam Kristus. Jadi ini direnungkan ya. Ya cukup sekitar, ya paling banyak setengah halaman gitu. Setengah halaman buku biasa itu tulis aja. Ya, ini direnungkan. Nanti kalau udah selesai kirim ke saya perenungan itu. Ya, tentang wahyu umum dan wahyu khusus yang dibandingkan dengan agama dan iman Kristen. Kenapa ini umum? Kenapa ini khusus? Bedanya apa? Ya. Oke, ada pertanyaan? Berarti mau nanya tadi itu Pak. Ya, iya, Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, eh, ini apa apa ada kaitannya mungkin dengan sejarah sewaktu ada proses proses protesnya eh, dari Katolik itu menjadi Protestan ya Protestan. waktu itu. Iya, dari Katolik ke Kristen. Ya. Terus yang apa ya mungkin itu kali ya Pak, apa protesnya itu karena kan sampai sekarang kan Katolik dia memakai dalam